Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya kebetulan memang untuk minggu ini Mr. Ponten nggak bisa online gara-gara harus menghadiri meeting di beberapa kantor cabang di tempat Mr. Ponten mengajar dan bekerja. Baik, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana membuat diagram dan slide ya. Buat diagram. Nah, kalau ada waktu kita juga tambahi bagaimana membuat slide. Like usually is so easy. Is so easy. It's not really hard. It's not really difficult. Gampang. Yang pertama, kita harus kalau mau menyiapkan diagram, ya of course kita harus bikin diagramnya dulu, ya. Nah di Google itu bikin diagram di Google Spreadsheet ya. Itu bikinnya pakai Google Spreadsheet, di Google Site ya, diagram itu pakai Google Spreadsheet. Nah karena dia pakai Google Spreadsheet, otomatis kita persiapkan dulu diagramnya. Nah diagramnya itu kita buka dari Drive dulu. Nah di Drive kita klik tambah baru, tambah atau add. Nah di sini kita pilih Google Spreadsheet. Ya, kita klik aja. Nah dia muncul nanti. Ini contohnya kita yang sembarangan aja ya dulu ya. Yang ini, yang sembarangan dulu. Kita kasih misalkan contoh the name. Kasih namanya contoh diagram ya. Contoh diagram. Misalkan kita kasih misalkan nama, bukan nama, apalah. Ya ini tentang mobil ya, misalkan warna ya, warna tipe misalkan, lalu tahun kemarin kan ada ya, kita kasih 3 kolom aja, misalkan warna merah, di bawahnya putih, simple ya. Misalkan juga kita merah, ada hijau gitu, tipenya mungkin seperti yang kemarin, ada bus, ada minibus, ada juga sedan mungkin kayak kemarin ya. Misalkan ini tahun 2000 ke 2002, dari tahun 2003 misalkan ke 2004 5, misalkan dari 2005 2006 misalkan sampai 2007 ya. Nah, misalkan seperti inilah. Ya udah ya, tinggal gampang aja nih. Nah, ini kita udah bikin tabelnya nih. Kita bikin table, misalkan kita jadikan ini sebuah table ya, kita kasih border. Ya di sini bordernya di mana ya? Batas ini ya, border, all border. Oke. Kan biasa standarnya begitu. Ini kita kasih warna dulu. Kasih warna good. Lalu yang ya sebenarnya nggak ada hubungan, cuman biar kelihatan aja kalau kita sedang bikin ada table gitu. Nah setelah bikin table ya pastinya wajib kita drag semua lalu bikin diagram, kan begitu. Di Google Spreadsheet itu di drag semua di blok ini, kasih diagram itu disisipkan ya. Nah, disisipkan lalu klik diagram di sini. Itu dia. Ada diagram saat muncul, tunggu prosesnya. Tambahkan rangkaian data untuk mulai memvisualisasikan, katanya ya. Tumpukan standar aja ya, sesuaikan saja.
tambahkan rangkaian data itu maksudnya gini. Sebenarnya datanya ada sih. Ini keyboard saya lagi ada masalah. Enter. Ada masalah diagram. Kok nggak muncul ya? Oh, ini tambahkan rangkaian. Sorry. Tugas gunakan bar 1 sebagai header, bar 1 ya. Header. Lalu gunakan kolom A sebagai label. Udah. Dikit. Terserah ya, mau begini pun boleh. Mau kasih ini, saya mau bikin TR merah. Jadi ini diagram, boleh juga merah terata. Pokoknya kayak diagram-diagram biasa sih, nggak ada. Ini pun boleh. Tukar baris kolom. Ya, intinya sesuaikan saja. Gaya diagram boleh bebas saja, gaya yang kayak mana. Mau yang 3D pun boleh, maksimal pun boleh, terserah, boleh lah, bebas lah. Ya kan? Mau judul diagram boleh, mau apa yang bisa ya, artinya sesuai dengan selera kita. Nah, untuk pembuatan diagramnya itu nanti kamu bisa edit sendiri di Google Spreadsheet. Oke, udah siap. Misalkan kita bikin diagramnya udah selesai, ya kita kembali lagi ke web contoh dong. Nah, kalau udah sampai di web contoh, kita klik diagram. Sampai di web contoh, kita klik diagram, nanti dia muncul banyak opsi ya. Nah, untuk yang pertama tadi itu ada di sini contoh diagram kan, yang punya saya ini tadi. Ini kan spreadsheetnya, kita bikin contoh diagram ya. Oke, klik aja contoh diagram, lalu publikasikan. Loh, sorry, kok dipublikasikan, sorry. Klik contoh diagram, lalu disisipkan, sorry. Ngantuk. Nah, katanya ini adalah contoh diagramnya. Mau dibikin atau enggak katanya? Kita bikin lah. Klik dia ya, tambahkan lah gitu ya. Nah, ini karena internet di tempat saya, udah, saya pikir lambat kayak biasanya. Karena internet biasanya di sini karena hujan lambat. Nah, ini diagram udah jadi. Kalau udah yakin dengan diagramnya, tinggal klik. Ya, lihat sheet, tinjau dan publikasi, sudah. Tinjau, publikasikan. Oke ya, gampang kan? So easy ya. Berikutnya membuat slide. Membuat slide itu juga gampang. Nah, ini kalau di atas ya tinggal pindahkan ke bawah ya. Jadi jangan kok di atas, tinggal bebas lah mau di mana. Sekarang kita mau bikin slide ya, slide ini juga cukup familiar di website. Tinggal klik aja slide, PowerPoint ya. Jadi kalau kita mau bikin misalkan PowerPoint kita, tentu kita pilih PowerPoint kita yang ada di drive kita ya. Kalau nggak ada, dibikin dulu. Nah, ya, kalau nggak ada ya dibikin dulu slide-nya. Iya, kebetulan saya ada banyak slide lah, ada banyak slide di ini di drive saya. Aduh, kaki saya gatal. Oke, baik, itu ya. Nah, ini kalau saya lihat ada banyak ya, tinggal pilih ya. Misalkan saya pilih yang ini ya, yang section 1 overview ya, AWS. Kebetulan baru siap mengajar di AWS tadi. Klik aja, sisipkan. Ya, kita lihat. Nah, simple things ya. Oke. Biasanya ini penting juga.
Udah siap, tinggal tinjau dan publikasikan. Ya, kita publikasikan saja. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu hasilnya ya, lihat situs yang dipublikasikan. Kita lihat dulu situsnya. Gimana sih tampilannya? Oke. Nah, ini yang untuk apa tadi? Untuk diagram, kalau dia mau perbesar tinggal klik di sini aja kan. Klik buka di cat jendela baru. Jadi nampak catnya langsung. Kalau dia ingin tahu, perbesar, ingin detail gitu ya. Nah, ini dia catnya. Oke. Nah, kalau untuk PowerPoint-nya tinggal gini aja. Dia bisa langsung mainkan kok di sini. Misalkan alur start, dia bisa klik di sini. Nah, gitu. Dia bisa langsung mainkan. Ini juga simple kan. Oke. Itu aja untuk pertemuan kita. Minggu ini kita tetap online. Saya bikinkan videonya tetap. Jangan takut ya. Tetap bisa belajar dan bisa diulang-ulang. Thank you very much my beloved student. Sampai jumpa di 2 minggu ke depannya. Di situ kita nanti akan apa namanya? Ketemu di online di Zoom. Oke. Oh ya, jangan lupa. Saya bilang selalu. Nanti ujian akhir UAS, ujian akhir semester, kita nggak ada ujian. Jadi kita pakai project. Project kita adalah membuat website sendiri di mana isinya adalah konten ya. Kontennya harus tentang jual beli. Ya, kamu harus jadi penjual. Mau jual, dan jualan itu harus real ya. Memang ada kamu jual gitu. Karena kan kita simulasi bisnis digital. Jualannya boleh apa aja, keripik, baju, mobil, tanah, rumah, pesawat terbang, planet, semua bisa kamu jual. Tapi memang harus ada, memang kamu lakukan penjualan itu. Ya, boleh sesama teman gitu. Oke? Thank you very much. Nanti saya kasih detailnya bagaimana ujian akhir semester kita. Oke, bye.